Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqauna ghayya. Wa qala aidan wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, juga para bapak ibu hadirin sekalian, yang semoga senantiasa selalu ditambah-tambah keberkahan oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga mampu menuntaskan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, bil khusus nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kembali kita bisa menghidupkan malam-malam di Ramadan dengan berbagai amalan sunnah. Semoga ini menjadi amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biasanya di malam-malam tanggal 10 ataupun malam-malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan, orang lebih banyak membahas tentang i'tikaf. Orang yang banyak membahas tentang Lailatul Qadar. Tetapi di kesempatan malam hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema, yaitu mempersiapkan generasi semenjak dini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Maryam, betapa Nabi Zakaria memohon kepada Allah, merengek-rengek meminta keturunan. Dia merengek-rengek kepada Allah agar diberikan penerus, diberikan pewaris. Sehingga kata Nabi Zakaria, beliau mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqir. Kata Nabi Zakaria, wa inni khiftul mawaliya, ya Rabb, aku khawatir manakala aku meninggal dunia belum memiliki seorang putra, belum memiliki seorang pewaris, belum memiliki pelanjut. Bagaimana kemudian dakwah sampai kepada umat ketika aku tidak memiliki keturunan? Nabi Zakaria katakan, inni khiftul mawaliya, aku khawatir tidak memiliki generasi, aku khawatir tidak memiliki pelanjut, aku khawatir tidak memiliki penerus. Maka hari ini pun saya ada semacam kekhawatiran. Apa yang ada dalam pikiran saya kekhawatiran? Maaf Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, yang namanya generasi itu makin kemari bukan makin malah baik. Generasi kakeknya mungkin generasinya generasi yang baik, tapi turun kemudian ke ayahnya belum tentu jauh lebih baik daripada kakeknya.
kemudian turun daripada ayahnya ke anaknya, maka belum tentu anaknya jauh lebih baik daripada ayahnya. Setelah anaknya turun ke generasi cucunya, maka saya katakan generasi cucunya belum tentu jauh lebih baik daripada anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musolah ini bukan cuma sekedar butuh para bapak-bapak yang pensiunan. Musolah ini bukan cuma sekedar butuh para bapak-bapak yang memang boleh dikatakan usianya sudah lanjut. Bahwa musolah ini butuh generasi, butuh pelanjut. Siapa generasi setelah kita yang akan menjadi pemakmur masjid? Siapa generasi setelah kita yang akan memakmurkan musola? Kenapa sebabnya? Maaf beribu maaf, kita berbeda dengan masjid yang lain, kita berbeda dengan musola yang lain. Masjidnya ramai dengan anak-anak yang berlari-larian. Masjidnya ramai, musolahnya ramai dengan anak-anak yang sibuk hilir mudik, lari ke sana kemari. Tetapi lihat, yang kita lihat bukan lari-larinya, tapi bagaimana sejak dini mereka mengenal masjid. Sejak dini mereka lebih betah tinggal di masjid, lebih betah tinggal di musola. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini semuanya memang orang yang memiliki peranan. Kita ini adalah sebagai khalifah, tapi lagi-lagi khalifah itu adalah makhluk yang berganti-ganti. Ada generasi kakeknya, ada generasi ayahnya, ada generasi anaknya, ada generasi cucunya. Pertahankan masjid, pertahankan musola, pertahankan rumah Allah, pertahankan lembaga pendidikan agama, pondok-pondok pesantren. Dengan apa? Menjaga generasi dengan sebaik-baiknya. Lihat bagaimana Allah katakan di dalam surat Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lihat generasi, kata Allah, maaf, makin kemari bukan malah makin bagus, makin kemari bukan malah makin baik, tetapi makin kemari generasi makin hancur. Kakeknya boleh dibilang ahlinya ahli sholat, turun ke anaknya masih mampu menjaga sholat walaupun bolong-bolong. Tapi ketika turun ke cucunya, naudzubillah, menjauh mereka dari sholat. Kakeknya ahli masjid, ayahnya pun aktif jadi pengurus masjid, tapi ketika turun ke anaknya sama sekali tidak pernah mau ikut andil dalam kepengurusan masjid. Generasi makin kemari makin hancur. Bolehlah kita bilang yang namanya zaman makin kemari makin maju. Era digitalisasi ternyata makin merata di mana-mana. Eranya sudah makin maju, zaman makin modern. Tapi maaf, akhlak, kepribadian, kemudian keilmuan agama anak, apakah makin kemari makin membaik? Jawabnya, kualitasnya makin merendah. Allah katakan, fakhalafa min ba'dihim, maka aku gantikan setelahnya, setelah generasinya generasi para nabi, setelah generasinya generasi sahabat, setelah generasinya tabiin, setelah generasi solihin, muncul berikutnya khalfun adha'us shalah, generasi yang sudah tidak lagi mau sholat, generasi yang sudah tidak lagi mau sibuk di masjid. Datang bulan Ramadan, datang bulan puasa, untuk generasi ini tidak ada bedanya. Ramadan bukan Ramadan, sama saja khalfun adha'us shalah. Bahkan mungkin generasi pertama ayahnya adalah yang mewakafkan tanahnya, tanah masjid, bahkan bangunannya ayahnya yang bikin, ayahnya yang buat. Tapi ketika masuk generasi anak-anaknya, mungkin menjadi penggugat tanah masjid, mungkin menjadi penggugat tanah musola, tanah pondok pesantren. Kenapa?
khalfun adha'us shalah, generasi berikutnya makin hancur. Wattaba'us syahawat, dan generasi itu ternyata maaf lebih mementingkan hobi, lebih mementingkan nafsu. Padahal kata Allah di ayat lain, Allah katakan waliyahsyal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita takut di belakang kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Kalau lemah fisik masih bisa diakalin. Kalau lemahnya lemah ekonomi masih bisa kemudian masih bisa diupayakan, masih bisa diusahain. Kalau kemudian lemahnya urusan lemah yang lain masih bisa tertolong. Tapi ketika bicaranya lemah keyakinan, lemah keilmuan agama, lemah keilmuan pemahaman tentang Islam, mau bagaimana mungkin kita bisa mewariskan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 1443 Hijriah kita menjadi saksi bahwa musola ini ramai dengan orang-orang seusia kita. Musola ini ramai dengan kita. Tetapi maaf, 3 tahun 4 tahun ke depan, siapa yang akan meramaikan musola? Siapa yang akan meramaikan masjid ini? Maka oleh karena itu, hati-hati kita dalam menyiapkan generasi dari sekarang. Yuk kita bersama-sama siapkan anak-anak kita. Paling tidak semuanya menempuh jalurnya jalur pendidikan umum. Ada sebagian yang senantiasa kita fokuskan untuk mau belajar ilmu agama Allah. Lihat Allah berfirman di At-Taubah 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafarum min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tidaklah semua orang mukmin berangkat ke medan perang, melainkan sisakan sebagian di antara kita yang mau belajar ilmu agama Allah. Tidaklah semua anak-anak kita menempuh pendidikannya pendidikan umum, melainkan ada satu yang insya Allah kita fokuskan untuk mereka mau belajar ilmu agama Allah. Kenapa sebabnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Gus Baha katakan, nasib orang tua tergantung bagaimana anak-anaknya ke depan. Nasib orang tua, apakah didoakan sama anak-anaknya ke depan? Apakah kemudian dibahagiakan dengan anak-anaknya ke depan? Tergantung bagaimana pola didik, pola asuh kita saat ini. Silahkan bagaimana kita mendidik mereka saat ini dengan sebaik-baiknya. Andaikan kita tidak pentingkan agama untuk anak-anak kita, naudzubillah, nasib kita ke depan mungkin akan sengsara. Tidak ada yang pernah akan mendoakan kita saat kita sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.